Terima kasih. Mau main ke depan ya, nanti ya. 3 menit ya Pak. Mas, kita sambil tiga semuanya tiga. kamera mana? 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 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jangan tinggi ke atas. Ayo angkat semua. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa memakan soto Jakarta. Hai warga Jakarta seluruhnya, jangan lupa pilih Mas Pram dan Bang Dul sebagai karena tadi saya keliling 11 titik, apalagi ini tadi ada 2 kampanye besar. Yang pertama, isu-isu sampah ini menjadi isu yang selalu seksi, tetapi tidak pernah ada follow up yang lebih berani secara detail dilakukan. Maka saya berharap betul kalau nanti saya dapat amanah ini, saya ingin membuat terobosan yang tadi saya tanyakan secara mungkin secara bertanya, berani nggak penegakan hukum itu dilakukan? Dan kalau nggak dilakukan, menurut saya nggak akan berubah apa-apa. Sebagus apapun aturan nggak akan berubah apa-apa. Contohnya PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah Jakarta. Sekarang ini kan sampah yang tertimbun luar biasa di Bantar Gebang, tapi nggak bisa diapa-apain. Persoalannya hanya dulu urusannya dibikin dari 11-12 minta naik 15. Begitu dinaikin 15, kontraktornya nggak ada yang mau, minta 16. Karena cuma bisa $1 per KWH. Dulu saya menyiapkan perpres pada waktu itu. Karena yang begini-begini memang kadang-kadang juga harus teman-teman bersuara lebih keras agar yang namanya pemerintah itu pada semua tingkatan berani mengambil keputusan. Kalau nggak terkatung-katung seperti pembangkit listrik tenaga sampah yang di Jakarta ini, material yang luar biasa, ada orang yang mau mengerjakan ada, tapi sampai belum ada realisasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2013 memang memperhatikan permasalahan sampah perkotaan. Saya menjadi narasumbernya gerakan Indonesia Bersih untuk Nawacita yang outputnya adalah Kepres nomor 2 tahun 2016. Saya berharap sekali Mas Pram menjadi gubernur supaya mempunyai ketegasan dan progresif yang tinggi dalam penanganan sampah dan pengelolaannya. Seperti kalau saya bilang adik-adik saya ya, Pergub tentang sampah ini sudah banyak sejak zaman Jokowi tahun 2013, tepatnya Pergub nomor Perda nomor 3 dan Pergub nomor 102 tahun 2021. Ini salah satu solusi atas sumber sampah yang terorganisir. Tepatnya di apartemen, bangunan perkantoran itu menurut saya itu bisa menjadi salah satu pengurangan sampah atau timbunan sampah dengan pengelolaan mandiri yang dilakukan secara mandiri oleh setiap bangunan yang terorganisir itu. Dan kita di Jakarta banyak sekali perkantoran dan apartemen termasuk dusun, itu sebenarnya bisa diorganisir. Dan menurut Pergub 102 tahun 2021 itu mereka harus punya kewajiban
pelaksanaan pengelolaan sampah sampai pembuangannya. Tidak lagi terikat dengan dinas. Permasalahannya penegakan hukumnya nggak berjalan. Ya backdoor selalu ada. Pengelola bekerja sama sama dinas seolah-olah ini ada PT swasta yang mengolah. Padahal sebenarnya dibuang-buang juga. Jadi dari unit-unit apartemen sudah melakukan pemilahan, masuk TPS, tapi ketika dibawa balik lagi jadi satu, semuanya kebanggaan. Saya rasa itu aja. Saya berharap dengan Mas Pram dan Gubernur penegakan hukum dan masing-masing tupoksi dari kepala dinas dan mana yang swasta, mana yang bukan, maka seluruh yang dibahas sama adik-adik kita juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Urusan persampahan ini kan expertnya orang pemain di lapangannya, mereka yang tahu. Ada banyak hal yang saya nggak tahu, saya tanyakan. Menurut saya ada beberapa yang bisa jadi referensi. Seperti Bali, itu kan memang sudah menerapkan dari 5-3 yang nggak boleh. Nah tadi ada usulan gimana kalau Jakarta 5-5-nya nggak boleh. Semua yang berkaitan dengan sampah plastik. Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat kebaikan bagi Jakarta, saya sih nggak segan-segan untuk berani menerapkan itu ini. Karena dampak sampah ini sangat besar bagi lingkungan dan Jakarta terasa sekali. Terkait bank sampah tadi Mas juga disinggung bank sampah elektronik juga tadi. Jadi sampah itu kan masing-masing ada marketnya. Yang paling besar sebenarnya elektronik tadi oleh Mas siapa tadi juga disampaikan. Yang kedua makanan. Tetapi kita itu problemnya apa ya? Belum terorganisasi secara baik. Bahkan orang untuk sampah pun dibeli loh. Sampah dibeli, belum terpisahkan. Nah kalau kemudian ini menjadi peluang orang memisahkan yang sampah makanan, sampah elektronik, sampah-sampah lainnya, kan akan bisa menjadi apa sumber pendapatan bagi warga. Sama tadi sendiri kan sudah berkali-kali menyebut ingin melanjutkan ke proyek ITF yang dari sebenarnya, tapi yang kita tahu proyek ITF sendiri kan sampai saat ini belum dilanjutkan oleh Pemprov DKI dan malah malah mengembangkan proyek RDF plan ya di Bantar Gebang dan kita ada di Pulau Salam. Kenapa tidak dilanjutkan yang RDF aja Mas? Ya, menurut saya akan pelajari ya. Dulu yang diajukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu kan mengenai pembangkit listrik sampah. Dan itu yang menjadi hal yang kemudian kenapa saya yang membantu Presiden Jokowi mempersiapkan perpres itu. Tapi kan nggak jalan sampai. Dan saya ingin tahu, ya saya sekarang belum tahu secara detail, makanya harus saya pelajari. Tetapi Bantar Gebang itu hanya 25% yang bisa kan akan terjadi penumpukan terus, bertambah terus. Mas, tadi kan terkait pemisahan yang sulit ya Mas ya, bahkan itu jadi mereka harus dibelikan itu pemisahan tersebut. Nah apakah Pemprov akan nanti jika Mas terpilih akan memisahkan itu Mas dari awal? Nah itu harus diberikan kepada masyarakat supaya menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat. Gak perlu Pemprov kemudian perumahan, tetapi yang jelas itu difasilitasi juga oleh pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya orang ada kepastian, jaminan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari memisahkan itu. So, kalau enggak, posisinya pasti lemah. Tadi ada usulan kalau tiap perumahan itu mengelola sampahnya sendiri gitu, biar enggak. Ya pengalaman yang ada tidak semua rumah punya fasilitas untuk mengelola sampah sendiri. Ini negara maju ini hal yang biasa. Mereka biasanya punya 3 dipisah dan sebagainya, hanya 1 yang kemudian dibuang. Nah di kita kan belum, sampahnya masih dicampur. Ya. Kalau sampah-sampah yang sampah-sampahnya di jalan masih itu biarkan wisata potong sampah, terus di bawah itu banyak banget sampah-sampah. Itu ya harus saya kalau jawab itu pasti teoritis banget lah. Jadi kalau saya jadi gubernur yang paling penting adalah kayak tadi kan saya tanya kepada para pelaku, bisa nggak ini, bisa nggak itu. Kalau pelaku mengatakan bisa, maka ya harus dilakukan. Termasuk aturan tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai 5 pokok tadi. Kalau bisa saya akan ya. Mas, berarti nanti di kampanye Akbar Pak Anies dan Pak Ahok akan dipertemukan di satu panggung Mas? Jadi Mas? Iya Mas. Jadi nggak Mas? Kan kalau namanya kampanye itu
nggak semuanya harus dikeluarkan. Sampai tanggal 27. Kejutan lagi nih Mas. Pengeluarannya kan harus ada.